Kak Rizky ganteng banget. Makasih. Salam dari Flores. Lumayan jauh juga nih kakaknya. Salam ya buat Flores ya. Bang, habis ketemu sama ibu pengacara. Iya betul. Kita, gue seneng diskusi sama Tante Ana. Orangnya menyenangkan, terus juga cerdas. Seru lah buat diajak untuk berdiskusi. Kita saling tukar pikiran sama tadi. Mau berangkat syuting bang? Yes, betul. Laper banget. Bandung hujan ya? Lagi musim hujan gak sih di Bandung? Tak lu gak salah kan gak lo? Gua tuh sering live di subscriber ya teman-teman. Nah, ya sesekali boleh lah gua live menyapa teman-teman followers di Instagram yang publik. Abang numpang di mobil siapa? Numpang di mobil abang L sama Malaysia. Main ke puncak bang Bi. Belum tahu kita nih. Karena kita kan lagi ada kesibukan. Nanti insya Allah ya teman-teman ya. Insya Allah kalau memang jadi, gua mau ngajak istri gua ke Hong Kong. Tahu kan untuk apa ke Hong Kong, coba tebak. Kalau gua ke Hong Kong mau ngapain? Coba. Banget. Gua tebak lagi makan gacoan. Enggak, ini bakmi bang. Gacoan gue penasaran. Yang udah pernah coba mie gacoan, enak gak sih? Boleh gak sih testimoni rasanya? Enak gak ya? Ada level. Ada tingkat kepedasannya ya? Kalau yang paling pedas tuh masih bisa dimakan gak? Masih pak. Mana kalau dan pelannya, pedasnya paling berasa. Oh gitu. Mau ngapain ke Hongkong bang? Supaya kalau ditanya orang, kita jawabnya enak. Dari mana? Dari Hongkong. Gitu. Enggak, gue ke Hongkong itu mau nonton Liverpool. Liverpool itu kan ada tur Asia. Salah satu destinasi yang akan dia kunjungin adalah Hong Kong. Kayak itu. Enak ya? Yuk, minta blok lemak ya soalnya. Hah? Gak bawa? Astagfirullahaladzim. Pak, maaf. Oh ya, bentar ya. Ini gue mau nelfon. Halo, sayang? Dia sayang? Enggak. Kenapa sayang? Apa? Kepo ya? Teleponan soal apa ya?
Kailan kali ya. Ya, tadi ada percakapan kita, ya. Ya, yang nggak perlu kalian tahu. Apa urusan yang mau tahu? Liverpool bisa juara UCL nggak, Bang? Kalau menurut gua ya, menurut pengamatan gua, Barca itu lagi on progress. Dan dia nggak terlalu banyak otak-atik pemain. Jadi bisa dibilang mereka itu cukup kolektif lah untuk mengarungi musim depan. Karena nggak banyak perubahan, artinya skema para pemain udah mengerti dengan taktiknya Hansi Flick. Nah, dan terus yang nggak kalah solid juga PSG. PSG itu bisa jadi batu sandungan buat Liverpool. Nah, kemarin itu menarik ya, di mana 4 tim top 4 di klasemen itu yang tiganya itu masuk semifinal. Itu artinya menunjukkan bahwa mereka punya kualitas. Liverpool doang peringkat 1 yang nggak bisa lolos ke 8 besar. Tapi menariknya, yang ngalahin Liverpool itulah yang juara. Itu membuktikan bahwa memang tim yang mengalahkan Liverpool itu adalah tim yang memang layak juara. Dan PSG bisa dibilang ya, gue eh menganggap ya kehilangan Mbappe itu, dengan gak adanya Mbappe membuat PSG itu lebih lebih teamwork gitu. Lebih padu secara permainan. Jadi nggak terlalu bergantung sama Mbappe. PSG itu mainnya gila banget. Hampir semua lini itu benar-benar di atas rata-rata. Hampir semua lini belakang itu solid, lini tengah itu bisa jadi pengalir bola untuk ke depan. Progresif bolanya bagus, lini depannya juga, apalagi masuknya ke Kvaratskhelia. Waduh, dari sisi kiri benar-benar ngobak-ngabrik, sisi kanan udah gitu. Yang menarik, lini depan mereka itu nggak malas untuk pressing, karena di zaman era modern sekarang, permainan taktikal sekarang, itu lini depan dituntut untuk bertahan dengan bagus, harus melakukan pressing. Nah, persoalannya adalah Liverpool ini kan baru mulai merombak beberapa pemain. Kehilangan Arnold, di replace sama Frimpong. Kehilangan nggak tahu ya Robertson jadi ngkang atau enggak. Sekarang kehadiran Kerkes sebagai bek kiri bagus buat regenerasi. Cuma masalahnya adalah sejauh mana mereka mampu beradaptasi sama pola yang sudah dipakai oleh Slot gitu. Belum lagi ada kedatangan Wits. Kita juga nggak tahu nih taktik apa yang dipakai Wits, karena Wits itu posisinya tuh bertabrakan sama Soboslai sebagai CAM. Bisa jadi pengamat bola gue ya. Sabar. Nah, ini persoalannya. Liverpool itu bagus, lini tengah bagus. Sebetulnya masuk Wits menambah daya dobrak ya tentunya ya. Karena yang gue lihat secara based on data dan based on statistik, Wits itu termasuk chance create-nya tinggi. Terus juga take on-nya atau jumlah dribble dia melewati pemain itu dia nomor 3 di dunia, di 5 besar, di liga 5 besar dunia. Dan gol asisnya juga itu selevel sama Salah. Sama-sama dalam 2 musim terakhir itu selalu mencapai double digit. Dan Liverpool butuh itu. Gitu. Liverpool butuh itu kenapa? Karena selama ini selalu kalau menghadapi lawan yang menggunakan pertahanan low block, itu selalu mengandalkan Salah. Apa sih waka di penjara? Apa sih di waka di penjara? Pak, jawab pertanyaan jangan panjang-panjang. Oh iya, bener-bener. Maaf, 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 maaf. Maaf, 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 maaf. Nggak paham ya. Apa sih di penjara? Di penjara? Kagak ada yang di penjara. Makanya lu tuh, makanya kalian kalau ada berita itu kan kadang-kadang ada yang tujuannya, orang-orang media yang nggak bertanggung jawab, tujuannya cuma untuk menarik engagement. Apalagi media-media bodong tuh, yang seenaknya ngasih clickbait. Dan sangat disayangkan ya, maksudnya banyak orang yang
menelan buat bulat, menelan mentah-mentah berita tersebut. Kalau orang cerdas, orang yang bukan kaum SD rendah, pasti dia akan riset dulu, cari dari berbagai sumber. Bukan tiba-tiba, dibicara. PA. Kak, Terina mulai ngewas kapan? Nanti ada Terina pasti ada kok. Wah, dengan adanya Terina pasti panggung akan semakin lebih hidup, semakin seru, semakin menarik gitu. Lasso, kamu ngomong jorok kamu ya, kasar kamu ya. Kamu kira saya nggak ngerti Lasso? Kak Bilar, halo, halo. Bang Alex pribadi. Abang L. Iya, Abang L sekarang eh udah banyak perkembangannya. Terus kemarin juga lagu Bangu. Ada sebetulnya dia udah hafal satu lagu yang nggak sempet atau nggak pernah gue kontenin. Dia udah hafal lagu Statue, guys. Stay lanjut. Dia hafal, dia lebih hafal lagu Statue daripada gua. Tapi kemarin yang gua sempat videoin itu lagu Mangu. Apa kabar Kabilar? Apa kabar Ulan? Gimana? Sehat ya? Mudah-mudahan karirnya makin sukses selalu Ulan. Jual Nunes harus maaf ya Nunes, gua nggak benci lu, cuma kita butuh clinical striker yang bisa di depan gawang itu lebih klinis. Apalagi ada Anasar, iya. Anasar nggak ada. Seperti mati lampu, ya sayang. Mau dibikinin lagu sama Bang Robi Gesa, ya Bang Robi termasuk salah satu penyipta lagu yang bagus. Kemarin sempat kita dem-deman, sempat nawarin untuk bikin lagu. Cuma ya gue lagi pertimbangin dulu juga. Soalnya abang itu sekarang tuh lagi mut-mutan. Jadi dia tuh kalau nyanyi itu nggak bisa dipaksa. Makanya kemarin sebetulnya gue tuh udah nyiapin lagu Ramadan buat abang. Nah cuma pas gue suruh abang, ini papa udah bikin lagu Ramadan. Nah coba dong abang nyanyiin lagu Ramadan. Dia nggak mau guys. Dia tuh selalu nyanyi lagu yang dia suka, dia denger, dia tuh udah bisa selektif memilih lagu. Dia tuh selalu nyanyi Ramadan tiba. Udah nggak bakal hafal dia, nggak bakal bisa nyanyiin lagu yang gue bikin. Lagu Ramadan kemarin. Jadi ada dua lagu Ramadan yang harusnya diproyeksikan untuk abang kemarin. Satu dari lagu orang, satu lagi dari lagu yang gue bikin. Cuma abang lagi nggak mau kemarin, lagi di fase yang malas nyanyi. Dia tuh nyanyi tuh lagu yang memang dia sering denger dan dia suka gitu. Bahkan di beberapa kesempatan ya. Jadi gue tuh kan ada beberapa bang lagu ya, beberapa bang lagu yang udah gue siapin, ada beberapa diantara yang udah rilis, ada beberapa yang masih sampel gitu kan ya. Kalau pas gue dengerin, dia selalu bisa menilai sendiri tuh, Pah, lagunya kurang bagus yang ini katanya. Nah terus ada satu momen yang, Pah, nah kalau ini nih bagus nih lagunya katanya. Dia udah bisa milih guys. Dia udah tahu mana lagu yang bagus, mana lagu yang enggak gitu, mana lagu yang menurut dia kurang gitu. Gitu. Kayak lagu bundanya yang akan rilis nih ya. Ya karena udah di spill, udah diumumin, maka nggak apa-apa ya, gue spill ya. Jadi abang tuh udah hafal lagu bundanya yang akan rilis di bulan ini. Serius. Jadi karena dia sering denger kan di di rumah kita sering preview gitu-gitu kan. Jadi dia udah mulai bisa menyanyikan. Hafal lagunya refnya. Na 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 na. Gitu. Bang Rizky, pemain favorit siapa aja? Kalau gua sekarang suka Florian Wirtz, calon pemain Liverpool. Nanti hari Jumat dia diresmiin nih. Abang udah hafal, nanti begitu rilis
Coba ya kita videoin ya, biarin abang nyanyi ya. Cuma ya sepenggal aja. Adik udah belajar duduk belum? Belum. Adik masih merangkak, mencoba merangkak. Udah bisa apa? Udah bisa bolak-balik badannya sendiri. Emang abang cepat banget nangkep sesuatu. Banget. Masya Allah, banget banget. Banget. Jadi ada satu momen pas kita lagi di pesawat, dia tuh kan lagi rese ya. Ya kadang-kadang wajar ya. Anak kecil di pesawat, apalagi kita waktu itu kan direct flight ya. Jadi sekitar 15 jam ya dari Indonesia ke Amsterdam, kan cukup lama. Bosan dia tuh. Gua ceritain lah kisah Nabi Ibrahim. Gue bilang Nabi Ibrahim itu sempat dibakar sama Raja Namrud, diperintahkan untuk dibakar sama Raja Namrud karena Raja Namrud ini zolim, gue bilang kan. Gue ceritain lah detail segala macam, tapi atas pertolongan Allah api tersebut menjadi dingin gitu. Dan Nabi Ibrahim sendiri kebal akhirnya terhadap api, dan sementara akhirnya Raja Namrud mendapatkan azab dari Allah gitu. Gue bilang gue ceritain lah gitu secara detail semacam. Oke. Nah terus dia nyimak kan, oh gitu ya Pak ya, iya gitu. Nah makanya kita tuh kalau ada apa-apa harus minta pertolongan terhadap Allah. Tiba-tiba dia langsung gini, Papa, ini kan kita lagi perjalanan, abang baca doa ya, abang berharap pertolongan Allah supaya kita sampai tujuan dengan selamat. Oh iya, ayo, papa guide ya, gitu. Akhirnya gue guidance, baca doa di Allah, semoga kami sampai tujuan, gitu. Terus abang jangan sampai melakukan hal yang tidak baik, hal yang zolim seperti Raja Namrud, kalau tidak mau mendapatkan azab dari Allah, gitu. Nah besoknya gue coba nge-recall lagi kan, gue coba ingetin ke abang ya, abang, abang ingat nggak Nabi Ibrahim kenapa dibakar ya Pak ya, katanya. Dia inget dibakar ya Pak, katanya gitu. Terus kalau Raja Namrud, kenapa ya Raja Namrud ya, diapain ya sama Allah ya? Dia masih Raja Namrud itu masih belum belum fasih nyebut Raja Namrudnya. Dia nyebut Raja bukan Unju, Raja Mrud, Raja Kamrud gitu kalau nggak salah. Oh kalau Raja Kamrud di azab ya sama Allah ya gitu. Lucu. Aduh, dia nangkep cepet nangkep ya, Masya Allah. Terus dengan kisah Nabi ya, besoknya menjelang Idul Adha, gue ceritain kisah Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail patuh terhadap perintah Allah, patuh terhadap ayahnya Nabi Ibrahim karena menganggap bahwa apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu atas perintah Allah. Dan dia tahu kalau gue tanya, abang ingat nggak perintah apa yang diminta Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail? Oh ini ya disembelih ya, gitu. Dia pasti akan bilang begitu, disembelih ya gitu. Lucu. Nah ini bagus nih kalau ada yang head comment, jadi gue gampang langsung ngebloknya. Kalau DM kan gue kadang nggak baca tuh. Mana tadi? Jadi enak akun-akun bodong yang komen di sini, komen-komen yang di luar konteks, enak langsung di blok. Ya. Midfielder terbaik musim ini menurut lo siapa bang? Gua ya, kalau jujur ya, Vitinha. Vitinha itu bagus banget. Dia bener-bener metronom di PSG. Oke.
collab sama Aisar dong. Iya, kemarin kita sempat konten-konten, cuma memang belum ketemu waktunya aja. Bunda Lesti kapan juri? Hari Kamis, teman-teman. Hari Kamis ya, nanti ya. Pokoknya tapi meskipun ada atau tidak ada Bunda Lesti, kalian menurut gua harus nonton dan mengikuti setiap episode dari DA. Karena apa? Karena memang dia kali ini jauh lebih menarik ya, teman-teman. Dimana secara peserta itu semuanya performanya atau kualitasnya itu benar-benar bagus banget. Bahkan kemarin sempurna tuh. Tujuh-tujuhnya dari 7 peserta itu semuanya lolos. Liverpool bakal back to back nggak? Insya Allah back to back. Back to back artinya kita udah nyalip MU kan 2-1. Bukan cuma back to back sih. Kalau ya mudah-mudahan pemain cepat padu ya. Gue sih berharap pemain-pemain yang diinginkan sama Michael Edwards selaku sporting director itu bisa cepat diresmikan. Jadi pemain punya waktu untuk persiapan pramusim. Jadi nggak perlu lama untuk beradaptasi di liga nantinya. Nanti kalau ke Hong Kong ke Disneyland ya bang? Belum tahu. Karena kita belum pasti juga nih ke Hong Kong nih teman-teman. Bang, lagu baru Lesti itu ciptaan siapa? Itu lagu baru Lesti ciptaan kita berdua teman-teman. Gue udah mintain baju meja dari abu-abu, tapi lagi dua. Yuk. Salam dari Lampung kak, stay Bekasi. Oh, dari stay Bekasi. Saat dari Lampung, stay Bekasi. Mungkin dia lahir di Lampung, tinggalnya di Bekasi gitu. Nggak jadi ke Korea, belum tahu karena kan masih ada ini, masih cukup panjang dia. Nanti diantar ke sono. Sabtu. Nah, minggunya kita ke Bintaro Exchange, acara mentari. Hari minggunya tanggal 2-nya. Bintaro Exchange. Itu Sayang banget sih PSG pas punya trio Mbappe, Messi, Neymar, Ramos di back nggak bisa dimanfaatin. Tapi emang pelatih masa itu nggak proper. Pelatihnya itu sebetulnya proper. Cuma masalahnya gimana menyatukan ego di ruang ganti. Karena semuanya itu pemain bintang, teman-teman. Pemain bintang pasti ada egosentris. Bang, kenapa udah jarang main film? Harusnya ini gue main sebetulnya. Cuma karena jadwalnya bentrok. Jadi untuk sinetron kali ini gue nggak bisa berbagi. Kalau dulu kan gue bisa berbagi tuh.